wa bima akhbara bihi fima auha ila rusulihi min sifatihi wa nu'uti kamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa anit tafakkuri fi dhati subhana ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muktabisina fi miskati al-musaddiina bi anwari hidayati alladhina asraqat sumusul ma'rifah ala masalikihim fasaru fiha muhtadin aminin wa ja'a man ba'dahum bihim muqtadin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Al hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan Sarah Aqidatul Awam Mujazul Kalam tiap awal bulan untuk melanjutkan tentang pembahasan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Mujazul Kalam ini disebutkan bahwasanya ahlul fatrah terkelompok menjadi tiga, yang tentunya ada di antara mereka yang selamat apabila tidak merubah agama, tidak membuat Tuhan selain Allah dan yang selainnya. Dengan demikian maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas sebelumnya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah, dalam surat Al-Isra ayat 15, kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa satu kaum, satu umat kecuali kami telah mengutus kepada mereka rasulah, utusan. Jadi ahlul fatrah, masa kekosongan antara setelah diangkatnya Nabi Isa dan sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad. Menurut jaminan ayat tersebut, mereka adalah ahlul fatrah dan mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagaimana kita ketahui, kedua baginda Nabi Muhammad, saya ulang kembali, termasuk ahlul fatrah. Dengan dalil ini berarti termasuk yang selamat. Tidak boleh kita katakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah termasuk yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis, dan hadis itu adalah hadis maghlub. Artinya hadis maghlub, hadis yang periwayatannya secara terbalik. Itu tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, aina abuk, di mana ayahmu, oleh seorang Yahudi yang baru masuk Islam. Dijawab oleh Nabi, abuk finar, ayahmu di neraka. Lalu si Yahudi yang baru masuk Islam ini, dia seperti kecewa, seperti dalam keadaan putus asa karena dapat jawaban seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada si Yahudi ini, abi wa abuk finar, ayahmu dan ayahku di dalam neraka. Hadis ini hadis maghlub. Apa yang dimaksud hadis maghlub? Hadis yang terbalik. Yang dimaksud bukan seperti itu, tapi yang dimaksud adalah ayahmu, bukan abi, tapi ayahmu wahai Yahudi yang di neraka. Karena kekurang ajaranmu, maka
aku, kata Rasulullah, supaya kamu tidak masuk neraka sebagaimana ayahmu, aku menghukummu di dunia dengan cara bagaimana Rasulullah SAW menghukum si Yahudi yang baru masuk Islam tapi kurang ajar kepada Nabi ini, dengan cara agar dia setiap berjumpa dengan kuburan Yahudi yang kafir, dia duduk berhenti untuk mengatakan abi wa abuk finnar. Ini hadisnya. Jadi hadis maglub, hadis yang terbalik, bukan ayah Rasulullah. Kalau ayah Rasulullah jelas berdasarkan Al-Isra tadi ayat 15 telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyiksa ahlul fatrah. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan, sudah kita ketahui, bal jami'u abaihi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatihi najuna wa mahkumun bi imanihim lam yadkhuluhum kufrun. Tidak cukup sampai di situ, bahkan semua ayah Rasulullah dari Sayyid Abdullah sampai ke atas, sampai Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam, demikian juga ibu Rasulullah dari Sayyidah Aminah hingga sampai kepada ibu Hawa, apa yang dikatakan? Semua mereka adalah manusia diputuskan atau dihukumi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak masuk kekafiran dalam hati mereka. Wala aiba wala syai'a mimma kana alaihil jahiliyah, dan tidak ada yang cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada syai'un minal jahiliyah, sedikit pun yang bertalian dengan jahiliyah yang mengenai Rasulullah, kedua orang tua Rasulullah, sampai ke atas, sampai ke Nabi Adam, sampai ke ibu Hawa. Ya, Rasulullah mengatakan Rasulullah dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan Rasulullah SAW mengatakan tidak tersentuh sedikit pun daripada budaya-budaya atau ajaran-ajaran jahiliyah. Tentang ayah tadi bagaimana? Abi wa abuk finar, ada riwayat lain menyebutkan, ini juga dikupas habis oleh Imam Suyuti. Ada As-Rasail kalau tidak salah, ada satu kitab tertentu yang mengarang tentang itu Imam Suyuti. Abi yang dimaksud adalah pamannya, yaitu Abu Lahab, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kenapa demikian? Bukan ayah Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, dan keluarga Imran, yaitu keluarganya Nabi Isa, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Tentunya mereka adalah manusia pilihan yang dikatakan dalam lanjutan ayatnya dzurriatan ba'duha min ba'd, yaitu keturunan demi keturunan, generasi demi generasi, mereka adalah manusia yang terpilih. Dan di antara mereka yang terpilih termasuk Nabi Ibrahim adalah termasuk keluarga baginda Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku adalah manusia yang terpilih, aku dilahirkan dan diwujudkan oleh Allah min khiyarin ila khiyar, dari orang baik, dari keturunan orang baik sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafani min bani Kinana wastafa Kinana wastafa Quraisyan min bani Kinana wastafa Bani Hashim min bani Quraisy wastafani min bani Hashim. Al-hadis, ya. Rasulullah dalam hadis Muslim menyampaikan, dari anaknya Nabi Ismail dipilih Kinana, dari Kinana dipilih lagi, itu Bani Hashim, bangsa Quraisy, Bani Hashim, dan dari mereka semuanya dipilih baginda Nabi Muhammad SAW. Pilihan, dan yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang demikian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya,
wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balikmu wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam orang yang sujud. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan wa taqallubuka fis sajidin, yakni taqallubahu min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin hatta akhrajahu nabiyyan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan surat Asy-Syu'ara ayat 219 dikatakan Nabi Muhammad adalah manusia pilihan dari tulang sulbi ke tulang sulbi, dari tulang sulbi seorang nabi, dari Nabi Adam turun ke Nabi Sis, Nabi Adam nabi, Nabi Sis nabi, turun ke Nabi Nuh, Nabi terus sampai Nabi Ibrahim, sampai terus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya baginda Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah sebagai manusia dan diangkat sebagai nabi yang paling mulia. Begitu penafsiran Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya dalam menafsirkan surat Asy-Syu'ara ayat 219. Dan dikatakan di sini dalam kitab Mujazul Kalam sebagai ungkapan penegasan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat yang ditafsirkan oleh Ibn Katsir tadi. Sabda Nabi, lam azal unqalu minal aslabit tahirah minal aslabit tahirat ilal arhamiz zakiyat, senantiasa aku dipindah oleh Allah dari tulang sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Sebagaimana kita ketahui pada saat Said Abdullah dalam keadaan sakit berjalan-jalan di kota Mekah, ada seorang perempuan, pendeta perempuan minta kawin dengan Said Abdullah, tidak mau karena beliau sudah punya istri Sayyidah Aminah, dan pada saat dengan cara kawin tidak mau, minta zina. Sampai dia menjelaskan, aku ingin menjadi istrimu atau berzina sekalipun denganmu. Kenapa? Aku melihat nur nubuwah di dahimu, nur Nabi yang paling mulia ada di dahimu. Aku ingin nur tersebut pindah kepadaku. Maka Said Abdullah menyampaikan, wa ammal haram fal mamatu dunahu. Adapun kalau aku harus melakukan perbuatan zina haram, walaupun harus bertaruh mati, aku tidak akan melakukannya. Begitu kesucian Said Abdullah walaupun dirayu oleh seorang perempuan. Karena Rasulullah dipindah dari tulang sulbi yang suci menuju rahim yang suci. Wa dzalika minal ahadits, dan banyak sekali hadis-hadis yang senada dengan itu. Al-balighu ma balaw tawatur, sehingga hadisnya itu hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang cukup banyak sehingga kalau yang mengingkari dikhawatirkan murtad tentang kesucian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi juga manusia yang terpilih. Bahkan bangsa Quraisy pun selama 20 tahun lebih sebelum kelahiran Rasulullah tidak seorang pun dari mereka sujud kepada selain Allah, dijaga oleh Allah untuk menjaga kesucian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab tafsir. Oleh sebab itu, kesucian baginda Nabi Muhammad adalah kesucian hadisnya mutawatir. Sama seperti cerita tentang Imam Mahdi, mungkin hadisnya tidak setingkat Imam hadis Bukhari dan Muslim, tapi hadisnya mutawatir. Begitu banyak, sehingga begitu banyaknya dikhawatirkan bagi orang yang mengingkari bisa murtad. Kenapa? Karena mutawatir itu adalah hadis yang periwayatannya tidak mungkin terjadi kebohongan karena begitu banyaknya. Begitulah tentang kesucian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirun, saya ulang kembali, bagaimana tentang hadis kita terima sudah yang mengatakan ayahmu dan ayahku adalah di neraka. Ayahku yang dimaksud adalah Abu Lahab. Karena dalam Al-Qur'an yang saya jelaskan tadi, dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir atau menyaksikan pada saat Nabi Yakub dalam keadaan menghadapi sakaratul maut,
pada saat Nabi Yakub menghadapi sakaratul maut memanggil anak-anaknya. Lalu Nabi Yakub bertanya kepada para anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Ma ta'buduna min ba'di. Maka para anak Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu. Tuhan apa itu dan Tuhan siapa itu? Ilaha abaika, Tuhan ayah-ayahmu. Disebut di situ Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim itu kakeknya, tapi dikatakan di sini ayah. Yang kedua Ismail. Ismail itu pamannya. Karena Nabi Ishak saudaranya Nabi Ismail. Yakub bin Ishak, bukan bin Ismail. Berarti di sini yang kedua, dalam bahasa agama atau bahasa Al-Qur'an, kakek itu sama dengan ayah. Yang kedua, paman itu sama dengan ayah. Baru wa Ishaq, Ishak. Sehingga kalau dalam Al-Qur'an dikatakan Azar, wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, sebutkan tentang cerita Nabi Ibrahim, dia adalah seorang nabi, siddiqan nabiyya, seorang nabi yang benar. Id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Tatkala dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak akan memberi manfaat dan tidak akan membahayakan dan tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu, yaitu wahyu. Aku telah diangkat sebagai nabi dan rasul, maka ikutilah aku. Ya abadi la ta'budu syaitan, wahai ayahku, jangan kamu menyembah setan dengan menyembah berhala. Inna syaitana lirrahmani asya, karena setan itu bermaksiat kepada Allah. Ya abadi inni akhafu ayyamasaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku takut kamu tersentuh oleh api neraka dan kamu akan menjadi teman sejati dalam neraka, dari dunia hingga ke neraka bersama setan. Itu pernyataan ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, menurut surat Al-Baqarah ayat 133. Ayah itu bisa kakek. Yang pertama ayah itu bisa ayah, yang kedua bisa kakek, yang ketiga adalah paman. Sehingga yang dikatakan ya abati oleh Nabi Ibrahim itu bukan ayahnya tapi pamannya. Dikatakan di sini wal hadis al marwiyah fi abawi sallallahu alaihi wasallam muta'aridah marwiyah ahad fala ta'wila ilaiha fil i'tiqadat wa ma yuridu min sya'ni azar yusrafu ila annahu lam yakun aban li Ibrahim alaihissalam bal ammu. Hadis yang menjelaskan tentang hadis Rasulullah mengatakan abi wa abuk finar itu adalah hadis yang bertentangan satu sama lain, yang dinilai oleh Imam Suyuti kalau diadu antara hadis yang mengatakan ayahku dan ayahmu, Rasulullah menyebut ayahnya, itu hadisnya muta'aridah, hadisnya kontraproduktif, hadisnya bertentangan, yang kalau diadu hadis yang menunjukkan kesucian ayah Rasulullah, tidak kafirnya ayah Rasulullah, itu adalah dalil yang lebih kuat. Dalilnya lebih kuat karena juga didukung oleh Al-Quran di samping hadis sahih. Dan saya ingatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, walaupun sebelum nyampe kepada pembahasannya, di sini ada ungkapan yang cukup menakjubkan. Halaman 40 yang kita baca sekarang ini halaman 37. Dalam halaman 40 dalam kitab Mujazul Kalam ini disebutkan waqad su'il al-Ghadi Ibnu al-Arabi al-Maliki al-Faqih al-Muhaddis. Ibnu al-Arabi al-Maliki al-Faqih al-Muhaddis ditanya an rajulin qala inna aba'an nabi sallallahu alaihi wasallam finnar. Wahai Ibnu Arabi al-Faqih al-Muhaddis, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berani mengatakan ayah dan ibu Rasulullah ada di neraka? Maka Ibnu Arabi membacakan firman Allah, maka dia mengatakan innahu mal'un. Orang yang berani mengatakan orang tua Rasulullah kafir, dia adalah manusia yang terkutuk, manusia yang dilaknat. Lalu dia menyampaikan firman Allah, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah, mereka adalah manusia yang dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Al-Ahzab ayat 57.
wala ada a'dhamu min yaqula an abihi sallallahu alaihi wasallam innahu finnar. Bagi Nabi tidak ada kata yang lebih menyakitkan, yang lebih dahsyat dalam menyakitkan Nabi, dalam melukai hati Nabi, melebihi perkataan orang yang berani mengatakan ayah Rasulullah di neraka. Tidak ada kata-kata yang lebih menyakitkan dari itu bagi Nabi. Oleh sebab itu kata Ibnu Arabi, orang yang berani mengatakan orang tua Rasulullah kafir, orang yang berani mengatakan orang tua Rasulullah di neraka, mereka adalah manusia yang dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah berdasarkan firman Allah Al-Ahzab ayat 57. Al-hadirun al-muhtaramun. Jadi hadisnya dhaif karena muta'aridah, bertentangan. Dan hadisnya ahad. Ahad itu sebaliknya mutawatir. Jadi perawinya tidak banyak dan tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lainnya. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis tentang ayah Nabi Ibrahim, saya ulang kembali, yang dimaksud adalah pamannya, itu namanya Azar. Ayah Nabi Ibrahim siapa? Taroh, namanya ayah Nabi Ibrahim Taroh. Lidza yambawi i'tiqadu anna abahu sallallahu alaihi wasallam min ladun Adam alaihissalam kulluhum mu'minun. Oleh sebab itu kita wajib meyakini bahwasanya ayah Rasulullah, ibu Rasulullah, dari Sayyidah Abdullah, dari Sayyidah Aminah sampai ke Nabi Adam dan Ibu Hawa, harus kita meyakini mereka adalah orang yang beriman. Sebab itu kalau kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa takallubuka fis sajidin, dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 242 disebutkan. Wa qara'a Sayyidi radhiyallahu an, beliau membaca tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qaulahu taala wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balikmu dalam orang yang sujud. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, pengarang Tadhkirun Nas, kaifa yaqulun, bagaimana mereka berani mengatakan inna aba'ahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mu'minin, bahwa ayah Rasulullah dari Sayyid Abdullah sampai kepada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam, dari Sayyidah Aminah sampai Sayyidah Hawa, bagaimana kok ada yang berani mengatakan mereka semuanya tidak beriman? Padahal Allah telah mengatakan wa takallubuka fis sajidin ay wa hum sajid ibnu sajid, mereka adalah orang yang sujud, putra orang yang sujud. Yaitu sebagaimana kita ketahui, kakek Rasulullah tatkala Ka'bah mau diserang, yang dikumpulkan, yang diselamatkan adalah rakyatnya dan ternak mereka. Sehingga tatkala ditanya, kenapa kamu menyelamatkan rakyatmu dan ternakmu? Mereka adalah Rabbuhum ana, Tuhan mereka aku. Amal Ka'bah fa Rabbul Ka'bah. Kalau kamu akan merusak Ka'bah, kamu akan berurusan dengan Tuannya Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keimanannya kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ke atas. Wa kulluhum min barakatihi wa nurih, tentu terjadinya semuanya itu berkat baginda Nabi Muhammad dan cahaya baginda Nabi Muhammad. Fama tanaggala illa min nafsi ila nafsi, maka tidak berpindah baginda Nabi Muhammad kecuali dari dirinya kepada dirinya. Sehingga tatkala diperintahkannya pun malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Muhammad, kenapa demikian? Karena di dahi Nabi Adam, ya, tatkala iblis dan malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, karena di dahi Nabi Adam ada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah min dzati ila dzati, berpindah dari zatnya ke zatnya. Wa min sifati ila sifati, dari sifatnya ke sifatnya. Hadhihi tanakkulatu, inilah perpindahan baginda Nabi Muhammad. Fa kaifa yahkumuna ala silsilati nasabihi bil kufur, bagaimana mungkin mereka berani menghukumi salah seorang daripada ayah, ibu, kakek, nenek terus kepada Nabi Adam sampai kepada Ibu Hawa, kok ada yang berani menghukumi ada yang kafir di antara mereka? Tapi kata disebutkan dalam Tadhkirun Nas,
walakin gallal adab, memang kurang ajar itu muwabah. Dakhal ala ba'din nas, masuk kepada hati sebagian manusia. Allah yarzuquna husnul adab, kata beliau. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah adab yang baik sehingga sopan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il hadirun al muhtaramun, dalam dalil yang lainnya di sini wala hajata li tamassuki bi hadis ihya wala liqali bi annahum ahli fatrah qala aliyun. Jadi istilahnya orang tua Rasulullah itu juga pernah dihidupkan. Ada yang menentang, ya walaupun semuanya tidak kita terima dengan hadis fatrah itu saja sudah jelas. Artinya banyak sekali dalil-dalilnya. Jadi Rasulullah diizinkan oleh Allah. Jadi tatkala kata Rasulullah, aku minta untuk menghidupkan kedua orang tuaku, Allah tidak mengizinkan. Tapi suatu ketika Allah mengizinkan untuk membangkitkan kedua orang tua Rasulullah membangkitkan mereka dan bersyahadat, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Ada pertanyaan, itu kan tidak masuk akal. Itu adalah tasyrif lin nabi, khususnya lin nabi, kemuliaan bagi nabi. Tidak ada yang tidak masuk akal untuk nabi. Wong semuanya ajak diciptakan untuk nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Andai kata aku tidak berkenan menciptakan kamu ya Rasulullah, tidak aku ciptakan semua yang ada termasuk jagat raya. Apalagi keinginan nabi untuk menghidupkan kedua orang tua Rasulullah yang matinya dalam keadaan beriman, untuk menambah kemuliaan bagi kedua orang tua Rasulullah, dibangkitkan dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil yang lainnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyampaikan, falam yazal ala wajhi dahri, maka senantiasa sepanjang masa, fil ardi, di muka bumi, sab'atun muslimun, ada 7, bisa 7 orang, bisa 7 kelompok, bisa 7 keluarga, mereka adalah orang yang Islam, fasaidan bahkan lebih. Falaula dzalika, andai kata tidak ada yang seperti itu, halakatil ard, binasa bumi ini, wa man 'alaiha, dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Dan Sayyidina Ali tidak mungkin mengatakan seperti itu kecuali berdasarkan bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau bumi ini ada 7 orang atau 7 kelompok yang beriman kepada Allah, dan dengan adanya 7 kelompok atau 7 orang itu bumi ini tidak dihancurkan, maka tentu yang paling layak di antara 7 orang itu adalah salah satu kakek atau nenek baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi dipilih dari manusia yang terpilih. Dan perkataan Sayyidina Ali ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 251, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sebagaimana kita ketahui, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ard walakinallahu dzu fadlin 'alal alamin. Andai kata sebagian manusia tidak menyelamatkan atau menangkal bala untuk manusia yang lainnya, pasti bumi ini akan binasa. Artinya apa? Andai kata di muka bumi ini semuanya orang maksiat, tidak ada yang taat, pasti hancur bumi ini. Tapi karena setiap generasi ada yang taat, ada yang beriman kepada Allah, maka Allah tetap bumi ini masih tetap ada. Wa dzalika fadlullahi wa dzalika fadl walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Akan tapi Allah mempunyai keutamaan atas alam semesta. Ini sebagai dalil dari ungkapan Sayyidina Ali itu bahwasanya memang dari sejak Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad, di antara kelompok manusia ada yang beriman kepada Allah sehingga bumi ini tidak dihanguskan. Dan dalam banyak riwayat disebutkan dalam asbabun nusul, di antaranya li'ilafi Quraisy, surah Al-Quraisy, bahwasanya bangsa Quraisy 20 tahun lebih tidak ada yang sujud kepada selain Allah. Itu mereka dijaga oleh Allah, karena Allah dalam rangka menjaga kesucian baginda Nabi Muhammad dan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya saya kembali kepada ayat yang disebutkan tadi,
firman Allah ya, hadis qudsi. Yang pertama ayat Al-Baqarah ayat 251, yang kedua kembali kepada hadis qudsi sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak berkenan menciptakan Nabi Muhammad, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkenan menciptakan apapun. Dan Rasulullah telah menyampaikan Allah memilih Nabi Muhammad dari keturunan atau orang tua yang terpilih. Namanya terpilih berarti adalah orang yang beriman. Kalau orang kafir tidak dipilih. Karena Allah menyampaikan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Masa Rasulullah dipilih dari orang yang najis? Hatinya tidak beriman kepada Allah. Berikutnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, walam yazilillahu yunakiluni minal aslabit tayyibah ilal arhamit tahirah musaffan muhaddaban, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memindahkan aku dari tulang sulbi yang baik yang suci kepada rahim yang suci, musaffan dibersihkan, muhaddaban disucikan, la tanshaibu syu'batan dan tidak bercabang dua cabang, illa kuntu fi khairihima. Kalau ada 7 keluarga di dunia, karena adanya 7 keluarga ini Allah tidak membinasakan, maka dari 7 keluarga itu yang terbaik adalah keluarga Nabi SAW. Pada zaman Nabi Adam yang terbaik adalah Nabi Adam, karena Nabi Adam termasuk kakeknya Rasulullah SAW. Di antara keturunan Nabi Adam ada Nabi Sis. Nabi Sis adalah manusia yang terbaik dari keturunan Nabi Adam, karena Nabi Sis adalah termasuk kakek baginda Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Nuh yang terbaik, karena Nabi Nuh termasuk kakek baginda Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim yang terbaik, karena Nabi Ibrahim termasuk kakek baginda Nabi Muhammad. Terus, dan pada masa bangsa Quraisy dari Bani Hashim ada Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, dan Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah adalah manusia yang terbaik daripada orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadah, berkata Qatadah, ma zala lillahi fil ardi awliya mundu habata Adam. Semenjak Adam diturunkan, Allah mempunyai kekasih di muka bumi ini. Ma ahlallahu al-arda li iblis illa wa fiha awliya. Allah tidak mengosongkan bumi ini untuk iblis, kecuali di situ ada para kekasih Allah. Awliya lahu ya'maluna lillahi bi taati, di mana para wali ini, para kekasih Allah ini berbuat sesuai dengan ketaatan kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan di antara para wali Allah yang ada di muka bumi dari generasi ke generasi, tentu keluarga yang menjadi kakek dan nenek Rasulullah yang terbaik. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yazalullahu ta'ala fil ardi waliyun ma dama fi lisyaitani waliyun. Di muka bumi ini senantiasa ada wali, ada kekasih Allah, selagi di bumi ini ada wali bagi setan. Kalau ada kekasih setan di muka bumi ini, pasti di situ ada kekasih Allah. Dan tentu saya kembali, kekasih Allah yang paling mulia dari generasi ke generasi adalah yang menjadi kakek dan nenek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu aidan, dan dari Abdullah bin Abbas juga, ma khalatil ardu min ba'di Nuh min sab'atin. Dari semenjak Nabi Nuh, bumi ini tidak sunyi dari 7 kelompok manusia yang sujud dan rukuk kepada Allah. Yadfa'ullaha bihim an ahlil ardi, sehingga karena adanya 7 kelompok kekasih Allah tadi ini, bumi ini tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara mereka yang paling mulia adalah yang menjadi kakek dan nenek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seterusnya. Mudah-mudahan sebagaimana dikatakan oleh pengarang Tadhkirun Nas, kita mempunyai adab kepada baginda Nabi Muhammad sehingga kita bisa menjaga lidah kita, sehingga dengan demikian kita tidak termasuk manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah berani mengkafirkan kedua orang tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita dapat memahami kanu mu'minin biyaqinin,
kedua orang tua Rasulullah secara meyakinkan, ayah dan ibu sampai ke Nabi Adam dan ibu Hawa, mereka adalah orang yang beriman min Adam ila zamani Namrud wa qalaidan wa khatim huffaz Misra wa qad sarallahu jama'at katsira bi anna abawi Nabi sallallahu alaihi wasallam lan tabluhum ad-da'wah dan seterusnya. Kalau masalah ahlul fatrah sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan adab itu masuk dalam hati kita sehingga kita menghormat dan tidak melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian iman kita dijaga oleh Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnul khatimah. Bijahi dahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fidani